Teman-teman semua, kali ini kita akan menyusuri Vihara Dharma Bhakti, salah satu tempat ibadah paling tua dan penuh sejarah di Jakarta yang berdiri sejak tahun 1650 di kawasan Glodok. Vihara ini menjadi saksi perjalanan panjang komunitas Tionghoa di Batavia atau Jakarta hingga saat ini. Yuk, kita gali kisah, arsitektur, dan nilai budaya yang ada di tempat ini. Vihara ini pertama kali diberi nama Kwan Im Teng atau Pavilion Guanyin yang berarti Pavilion Dewi Welas Asih oleh Letnan Kwi Hun. Bangunan ini merupakan tempat ibadah utama umat Buddha Tionghoa di Batavia dan menjadi pusat komunitas mereka di kawasan pecinan. Tahun 1740, vihara ini rusak parah, lalu dibangun kembali dan diresmikan ulang pada tahun 1755 dengan nama Dharma Bhakti. Selama berabad-abad, vihara ini tetap aktif digunakan dan menjadi simbol spiritual, sosial, dan budaya Tionghoa di Jakarta. Begitu memasuki halaman vihara, suasana khas Tionghoa langsung terasa. Warna merah dominan, dupa yang mengebul, dan ornamen naga serta burung phoenix menghiasi setiap sudut. Di dalam ruang utama terdapat altar utama untuk menghormati Dewi Kwan Im serta altar lain untuk dewa-dewi pelindung. Lampion-lampion gantung, lilin raksasa, dan dupa spiral besar menjadi elemen visual yang kuat, semuanya punya makna spiritual. Arsitektur dan tata ruangnya mengikuti filosofi Tao dan Buddhisme Mahayana yang menekankan keseimbangan, harmoni, dan penghormatan pada leluhur. Sebagian bangunan pernah terbakar pada tahun 2015, namun direstorasi dengan tetap menjaga keaslian bentuk dan nilai budayanya. Vihara Dharma Bhakti bukan hanya tempat ibadah umat Buddha Tionghoa, tapi juga pusat kegiatan budaya dan sosial yang hidup sejak abad ke-17. Di tempat ini, beragam tradisi seperti Imlek, Cap Gomeh, dan Cengbeng masih tetap dilestarikan dengan semangat keterbukaan kepada siapa saja yang ingin belajar dan menghargai budaya Tionghoa. Menariknya, vihara ini berdiri berdampingan secara damai dengan berbagai tempat ibadah lain, mencerminkan harmoni di tengah keberagaman di Indonesia. Beberapa tempat ibadah tersebut antara lain, yang pertama Gereja Santa Maria de Fatima yang terletak hanya sekitar 500 meter dari vihara. Gereja Katolik ini unik karena bangunannya mengusung arsitektur Tionghoa lengkap dengan atap bergaya kelenteng dan dominasi warna merah. Ini menunjukkan akulturasi budaya yang sangat indah. Berikutnya, Masjid Jami Kebonjeruk yang didirikan pada tahun 1786 menjadi salah satu masjid tertua di Jakarta dan terletak tak jauh dari area pecinan Glodok. Masjid ini menjadi bukti nyata sejarah Islam yang tumbuh bersama komunitas Tionghoa di Jakarta. Dan yang terakhir, Kelenteng Toa Se Biu, salah satu kelenteng penting lainnya di kawasan Glodok yang juga menjadi tempat ibadah umat Tao dan Konghucu. Letaknya juga tak jauh dari Vihara Dharma Bhakti dan masih aktif hingga kini. Keberadaan mereka bukan hanya simbol, tapi juga realitas hidup berdampingan yang damai, suatu hal yang patut kita syukuri dan jaga bersama. Vihara Dharma Bhakti adalah warisan sejarah, spiritualitas, dan toleransi yang hidup sejak zaman kolonial hingga sekarang. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, tempat ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan menghargai keberagaman. Kalau teman-teman ke Glodok, jangan lewatkan mampir ke sini, rasakan suasananya, pelajari sejarahnya, dan resapi makna budayanya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.